Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emir dan hari ini saya akan membahas tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Dapat menjelaskan pengaruh interaksi sosial, mobilitas sosial terhadap kehidupan sosial budaya. Dapat mendeskripsikan pluralitas seperti agama, budaya, suku bangsa, pekerjaan, masyarakat Indonesia. Dapat menjelaskan konsep konflik dan integrasi. Mobilitas sosial, hubungan timbal balik atau sosial, berupa aksi saling memengaruhi antara individu dan kelompok, serta antar kelompok disebut interaksi sosial. Interaksi yang berkembang di masyarakat ini kemudian akan mengubah pola pikir dan memungkinkan terjadinya mobilitas sosial. Seseorang yang telah mengalami mobilitas sosial berarti telah mengalami perubahan status sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan ke atas atau ke bawah lingkungan sosioekonomi dan mengubah status sosial seseorang dalam masyarakat. Mobilitas sosial memiliki bentuk-bentuk sebagai berikut. Mobilitas sosial horizontal, mobilitas sosial vertikal, mobilitas sosial intergenerasi dan intergenerasi, mobilitas sosial geografis. Faktor-faktor pendorong mobilitas sosial yaitu status sosial, keadaan ekonomi, pertumbuhan penduduk, situasi politik. Faktor-faktor penghambat mobilitas sosial yaitu diskriminasi ras dan agama, diskriminasi kelas, pengaruh sosialisasi kelas sosial, kemiskinan, perbedaan jenis kelamin. Mobilitas sosial khususnya mobilitas vertikal ke atas dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut, yaitu perubahan standar hidup, perubahan tempat tinggal, perubahan tingkah laku, pernikahan, bergabung dengan organisasi baru. Mobilitas sosial berdampak positif antara lain sebagai berikut. Mau berusaha untuk maju, mempercepat perubahan sosial. Saluran mobilitas sosial yaitu sebagai berikut, yaitu angkatan bersenjata, lembaga keamanan, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi keahlian, dan saluran perkawinan. Mobilitas sosial berdampak negatif antara lain sebagai berikut, yaitu menimbulkan kecemasan dan ketegangan, mengeragangnya hubungan, menimbulkan pertentangan atau konflik antar pribadi, menimbulkan konflik antar kelas, menimbulkan konflik antar kelompok, menimbulkan konflik antar generasi. Pluralitas masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang wilayahnya dihuni oleh berbagai suku bangsa. Keberagaman disebut juga sebagai pluralitas atau kemajemukan. Selain pluralitas, ada pula konsep lain, yaitu konsep multikultural yang merupakan masyarakat dengan anggota terdiri atas berbagai golongan, suku bangsa, ras, agama, dan budaya. Perbedaan agama: Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, kepercayaan, dan lainnya. Perbedaan budaya: terdapat sejumlah penyebab perbedaan budaya, yaitu keadaan geografis, pengaruh kebudayaan asing, keadaan iklim. Perbedaan suku bangsa: sensus pada tahun 2010 bahkan mencatat terdapat 128 suku bangsa di Indonesia. Beragamanya suku
Beragamnya suku bangsa dan kebudayaan di Indonesia akan menimbulkan seni budaya yang berbeda di setiap daerah tersebut. Perbedaan pekerjaan. Berbagai sektor lapangan usaha di Indonesia mengakibatkan terdapat beragamnya pekerjaan di Indonesia. Tenaga kerja ada yang bekerja di sektor usaha formal dan ada yang bekerja di sektor usaha informal atau non-formal. Mewujudkan masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural adalah masyarakat Indonesia yang mengakui adanya beragam keunikan budaya di Indonesia. Masyarakat yang mengakui adanya perbedaan tetapi tidak mengekang kelompok lain. Membatik merupakan pendidikan multikultural sebagai wujud adat, kebiasaan, atau tradisi suatu daerah. Tahap pemecahan masalah akibat perbedaan budaya yaitu tahap orientasi, tahap evaluasi, tahap kontrol. Konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial atau konflik dalam kehidupan sosial adalah bagian dari sebuah proses interaksi sosial yang karena adanya perbedaan fisik, emosi, kebudayaan, dan perilaku. Faktor-faktor penyebab konflik adalah perbedaan individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, perubahan sosial. Ralph Dahrendorf membedakan konflik atas 4 macam, yaitu sebagai berikut, yakni konflik antar peran sosial, konflik antar kelompok-kelompok sosial, konflik antar kelompok-kelompok yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, dan konflik di antara satuan nasional. Faktor-faktor penyebab konflik adalah konsiliasi, mediasi, arbitrase. Integrasi dalam kehidupan sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi suatu kesatuan beragam kedudukan sosial, budaya, ras, etnik, agama, kebiasaan, bahasa, sistem nilai, dan norma merupakan kekuatan atau unsur terbentuknya integrasi sosial. Integrasi sosial dapat terjadi dalam 3 bentuk berikut yakni integrasi normatif, integrasi fungsional, integrasi koersif. Integrasi dapat terjadi melalui proses asimilasi dan akulturasi. Faktor-faktor pendorong integrasi sosial adanya terhadap kelompok-kelompok, sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.